Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Diki dengan NIM 104220022 eh, dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah Hukum Pidana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan eh, soal tugas UAS saya. Alasan pembenar dan alasan pemaaf dan teori penerapan ajaran kuasalitas. Alasan pembenar. Kemudian, alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Selanjutnya, alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 48 dalam kurung keadaan darurat. Pasal 49 ayat 1 dalam kurung pembelaan terpaksa, pasal 50 dalam kurung melaksanakan peraturan perundang-undangan, dan pasal 51 ayat 1 dalam kurung melaksanakan perintah jabatan yang sah. Pembelaan terpaksa atau nudwir dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu nudwir pembelaan terpaksa dan nudwir excess pembelaan darurat yang melampaui batas terdapat dalam pasal 49 KUHP yang berbunyi tindak pidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu. Tindak pidana. Unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa, nudwir, adalah: satu, pembelaan itu bersifat terpaksa. Dua, yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain. Tiga, adanya serangan yang sangat dekat pada saat itu. Dan empat, serangan itu melawan hukum. Alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Jadi, tetap merupakan perbuatan pidana. Tetapi, dia tidak diberikan sanksi pidana. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela menurut hukum. Dengan perkataan lain, dia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum, jadi di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak mungkin pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44, tidak mampu bertanggung jawab, pasal 49 ayat 2, Nudwir Excess, pasal 51 ayat 2, dengan itikat baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal atau jiwanya atau terganggu karena sakit. Tidak adanya kemampuan bertanggung jawab menghapuskan kesalahan meskipun perbuatannya tetap melawan hukum. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan suatu alasan penghapus kesalahan. Untuk membuktikan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana ternyata dapat dihukum dengan alasan pasal 44 KUHP, maka kita memerlukan ilmu pengetahuan lain yang dapat membantu, yaitu psikiatri forensik. Pelaku akan diperiksa oleh seorang ahli atau dokter jiwa, dan selanjutnya dari hasil tersebut akan disampaikan di muka persidangan. Menurut penulis, alasan inilah yang paling tepat ditunjukkan kepada seorang ibu yang membunuh dan menganiaya anak kandungnya di Desa Tonjok, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Teori. Teori Conjunction sine qua non dari Von Bury. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu
sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut. Karena itu, suatu tindakan harus merupakan kondito sine qua non, syarat mutlak bagi keberadaan sifat tertentu. Semua syarat atau sebab harus dipandang setara. Konsekuensi teori ini, kita dapat menurut tiada henti sebab suatu peristiwa hingga ke masa lalu, regrus and infinitum. Dalam kasus ini, maka majikan yang menyuruh pembantunya membeli sesuatu ke warung agar disambar petir, atau orang yang tidak memasang penangkal petir di sekitar jalan yang dilalui pembantu, atau orang lain yang memberi ide kepada majikan tentang adanya cara untuk membuat orang mati karena disambar petir, tanpa tahu adanya masalah antara majikan dan pembantunya, pun dapat dianggap sebagai penyebab kematian pembantu tersebut. Beberapa ahli menyatakan teori ini dapat mungkin digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana karena terlalu luas. Teori generasi dan trigger. Teori ini hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang. Termasuk dalam teori ini adalah teori adekuat dari von Klis, yakni musabab dari suatu kejadian adalah tindakan yang dalam keadaan normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian yang dilarang. Keadaan yang normal dimaksud adalah bila pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan saat itu, yang memungkinkan timbulnya suatu akibat. Majikan memiliki pengetahuan bahwa jika keadaan hujan dan terdapat petir, maka besar kemungkinan orang berjalan di bawah hujan dapat tersambar petir. Keadaan saat itu memang hujan lebat dan petir menyambar, namun ia tetap meminta pembantu keluar membeli barang. Jika iya, maka majikan dapat dinyatakan menjadi musabab objektif dari meninggalnya pembantu akibat tersambar petir, karena tidak adanya sebab lain. Memang kelalaian pembantu yang melewati jalan di bawah guyuran hujan dengan menggunakan seluler, yang kemudian memancing sambaran petir. Kelalaian pembantu sendiri yang menjadi musabab dirinya tersambar petir. Adanya kelalaian orang di sekitar jalan yang seharusnya memasang penangkal petir di bangunannya, namun tidak dilakukan. Hal ini merupakan penyebab utama kematian pembantu tersambar petir ketika melewati bangunannya. Dalam teori ini dapat 3 musabab. Harus dicari perbuatan mana yang paling dekat dengan akibat tersambar petirnya pembantu tersebut. Teori individualisasi atau pengujian causa proxima. Dalam ajaran causa proxima, sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. Peristiwa pidana dilihat secara in concreto atau post factum. Di sini, hal yang khusus diatur menurut pandangan individual, yaitu hanya ada satu syarat sebagai musabab timbulnya akibat. Dalam tataran praktis, harus dilihat pembuktiannya. Apakah dalam pembuktian forensik terbukti kematian memang akibat dari tersambar petir, dan petir terpecik karena apa? Akhirnya, ditemukan sebab yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari adanya sambaran petir tersebut. Mengenai pertanggungjawaban pidana, maka harus dilihat dari terpenuhi tindaknya unsur pidana serta unsur kesalahan dari tindak pidana yang dikenakan terhadap terdakwa. Ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat. Untuk delik material permasalahan sebab akibat sangat penting. Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya, dan kurung yang dilakukan dengan sengaja, namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan, dalam kurung sulfa, dengan akibat. Dengan demikian, sebelum mengulas unsur kesalahan,
Hakim pertama-tama menentukan ada tidaknya hubungan kausal antara suatu tindakan dan akibat yang muncul. Jadi, ajaran kausalitas menentukan pertanggungjawaban untuk delik yang dirumuskan secara material, mengingat akibat yang ditimbulkan merupakan unsur dari delik itu sendiri, seperti tindak pidana pembunuhan, di mana tidak ada perbuatan pidana pembunuhan jika tidak ada akibat kematian dari perbuatan tersebut. Sebagai contoh, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Oke, baiklah, itulah presentasi dari saya tadi untuk memenuhi UAS dengan mata kuliah hukum pidana dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.